Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perusahaan LG Omas akan mempresentasikan mengenai perencanaan pemasaran sosial dan rencana tindakan yang diterapkan pada perusahaan LG Omas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karina Sihombing, NIM 145. Di sini saya akan menjelaskan rencana pemasaran sosial dan rencana tindakan di perusahaan LG Omas. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar di seluruh dunia. Coronavirus disease 19 atau disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, di mana virus baru dan penyakit yang tidak dikenal pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Seperti yang dilansir pada web Satuan Petugas Tiongkok, Satuan Petugas Penanganan COVID-19 saat ini data sebaran virus pada 216 negara terkonfirmasi sebanyak 17.660.523 kasus dengan korban meninggal 680.894 jiwa, di mana data tersebut bersumber dari WHO dan terupdate pertanggal 2 Agustus 2020. Sedangkan Indonesia sendiri, kasus COVID-19 telah tercatat positif 311.179 kasus dengan pasien sembuh 236.437 jiwa dan meninggal 11.374 jiwa. Data terupdate pada 6 Oktober 2020 dengan terjadinya pandemi ini menyebabkan kerugian dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga dapat mengancam pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran COVID-19. Masker dapat digunakan untuk melindungi orang yang sehat atau untuk dipakai untuk orang yang telah terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian. Yang pertama, manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler 2008 menyatakan bahwa pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Sedangkan menurut Fandi Ciptono 2002 menyatakan bahwa suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. Selanjutnya ada pemasaran sosial. Pemasaran sosial didefinisikan sebagai penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran dalam mempengaruhi khalayak sasaran agar secara sukarela menyetujui, menolak, memodifikasi, atau menghapus sebuah perilaku sehingga mendapatkan manfaat baik individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Kotler, Roberto, dan Lee 2002. Selanjutnya ada pasar sasaran menurut Ciptono dan Chandra 2012. Pengertian pasar sasaran adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Sedangkan menurut Daryanto 2011, pengertian pasar sasaran adalah proses mengevaluasi daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau beberapa untuk dimasuki. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pemasaran sosial. Yang pertama ada menjual sebuah perilaku, yang kedua perubahan perilaku secara sukarela, yang ketiga penggunaan prinsip dan teknik pemasaran, yang keempat menyeleksi dan mempengaruhi khalayak sasaran, yang kelima penerimaan manfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penetapan pasar sasaran. Yang pertama, single segment concentration, yang kedua selective specialization, yang ketiga market specialization, yang keempat product specialization, yang kelima full market coverage. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tempat pada social marketing. Place dalam pemasaran sosial meliputi tempat dan distribusi produk sosial. Suatu produk sosial tidak akan bisa menjangkau khalayak apabila keberadaannya jauh dari posisi khalayak. Agar mudah diakses, bisa dengan menempatkan dan mendistribusikan produk sosial agar lebih dekat dengan khalayak. Penempatan dan distribusi produk sosial yang tangible atau nyata tentu berbeda dengan produk sosial intangible atau tidak nyata.
Proses distribusi produk nyata dapat dilakukan seperti pada produk komersial, pengecer baru ke pengguna. Berbeda dengan produk sosial berupa ide atau praktik. Produk tipe intangible dapat didistribusikan melalui komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan price. Harga adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi perilaku yang diinginkan. Biaya untuk mengadopsi tersebut adalah monetary dan non-monetary. Biaya monetary dalam lingkungan pemasaran sosial yang paling sering berhubungan dengan barang dan jasa yang terkait dengan mengadopsi perilaku. Misalnya membeli rompi atau membayar untuk kelas berenang untuk balita. Biaya non-moneter termasuk biaya yang terkait dengan waktu, usaha, dan energi yang dibutuhkan untuk mengadopsi resiko dan kerugian psikologis yang mungkin dirasakan atau dialami, dan setiap ketidaknyamanan fisik yang mungkin berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan promotion. Menurut Lefebvre dan Flora tahun 1988 menekan bahwa dalam konteks sosial marketing, promosi haruslah sesuai dengan perilaku yang ingin ditawarkan, harga, saluran distribusi, dan kelompok audiens yang ingin dituju. Seringkali promosi yang dilajukan seorang pemasar tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, sehingga membuat target audiens resisten terhadap produk atau perilaku yang ditawarkan. Jika promosi digunakan secara efisien dan tepat, maka program-program sosial marketing akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT LG Omas adalah perusahaan industri manufaktur yang memproduksi masker sejak tahun 2019. Perusahaan ini didirikan oleh Nur Anggi dan menjadi direkturnya. Anggi berkomitmen untuk menjadikan industri ini sebagai salah satu perusahaan terbaik di Indonesia dengan visi keunggulan dan kualitas produk bagi pelanggan. LG Omas yang telah bersertifikat ISO 9001 telah meningkatkan ke ISO 13485 yang baru untuk meningkatkan standar ke kualitas global. Perusahaan ini juga telah memiliki sertifikat CE dan memiliki PFDA 510K yang meningkatkan kekuatan perusahaan sebagai produsen perangkat medis kelas dunia. Selanjutnya di sini ada pemasaran sosial perusahaan LG Omas. Yang pertama itu adalah masalah kenaikan signifikan pada pasien COVID-19. Perilakunya tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Pelakunya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar dalam menggunakan masker saat beraktivitas. Lokasinya Jalan Raya Cimareme nomor 240 Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552. Perkiraan lamanya perilaku terjadi yaitu selama 3 bulan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang adalah Satuan Petugas COVID-19 memberikan peringatan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Periode pengamatan dan atau wawancara yaitu selama 2 bulan. Pihak yang diwawancara itu sendiri adalah Satuan Petugas COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran sosial perusahaan LG Omas. Di sini ada nilai persepsi. Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker saat beraktivitas yang terjadi di Cimareme. Dalam 3 bulan ini, kasus masyarakat tidak menggunakan masker semakin meningkat. Alasan masyarakat belum mau menggunakan masker karena ada persepsi dirinya tidak mungkin akan tertular corona. Oleh sebab itu, Satgas COVID-19 mulai memperketat protokol kesehatan, salah satunya memberikan peringatan dan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan sumber daya perusahaan LG Omas. Di sini yaitu ada nilai yang dipersepsikan pelanggan menurut Kotler dan Keller 2012, yaitu ada total customer benefit.
Indikator yang pertama yaitu ada manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personil, dan manfaat citra. Untuk manfaat produk, pertanyaan yang pertama adalah apakah dengan memperketat protokol kesehatan dapat memberikan manfaat? Yang kedua, apakah terdapat manfaat bagi daerah sekitar Kabupaten Bandung Barat untuk kedepannya setelah kejadian ini? Indikator manfaat jasa, pertanyaan yang pertama, apakah Anda merasakan perubahan positif dengan adanya teguran yang diberikan Satgas COVID dalam pemakaian masker? Selanjutnya, manfaat personil. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasakan perubahan perilaku yang lebih baik dalam penggunaan masker saat beraktivitas? Yang kedua, apakah Anda merasakan manfaat dari jasa satuan Satgas COVID-19? Yang terakhir ada manfaat citra. Pertanyaan pertama yaitu apakah orang lain yang melalui jalan tersebut merasa aman dan nyaman berada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat? Dan yang kedua, apakah Anda merasakan perubahan lingkungan yang aman dan nyaman serta perubahan ke arah lebih baik? Selanjutnya yaitu total customer cost. Indikatornya ada biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Untuk biaya moneter, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan biaya yang dikeluarkan? Yang kedua, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dirasakan? Biaya waktu. Pertanyaan pertama, apakah Anda menghemat waktu dengan adanya satuan petugas COVID-19? Yang kedua, apakah satuan petugas sigap saat melakukan penyuluhan mengenai penggunaan masker saat beraktivitas? Selanjutnya, biaya energi. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa membuang waktu dengan adanya satuan petugas? Selanjutnya, biaya psikologi. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa aman dengan adanya satuan petugas dalam memperketat protokol kesehatan? Yang kedua, apakah Anda merasa aman dengan adanya petugas keamanan? Saya Nuribni Anggitia, NIM 151, akan menjelaskan mengenai menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan sasaran pemasaran sosial perusahaan LG Omes. Yang pertama yaitu tujuan kampanyenya, yaitu dengan bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Target khalayaknya yaitu masyarakat dari seluruh kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Lalu tujuan perilakunya yaitu dengan selalu memakai masker setiap kali keluar rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Lalu untuk tujuan pengetahuannya yaitu dengan memberitahu bahwa virus COVID-19 itu dapat menimbulkan komplikasi penyakit dan juga kematian. Komplikasi penyakitnya itu sendiri dapat menyerang kepada sistem pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut dan juga menyerang kepada organ-organ lain seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, dan ginjal. Lalu tujuan keyakinannya itu dengan meyakini bahwa dengan menggunakan masker tidak hanya untuk melindungi diri sendiri dari paparan, tetapi juga dapat melindungi keluarga dan lingkungan dari paparan COVID-19. Lalu yang kedua adalah dengan memaparkan hasil penelitian dari laporan ilmiah yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat pada November 2020 lalu, yang hasilnya adalah orang-orang yang selalu memakai masker selama tingkat risiko penularan tinggi memiliki risiko 70% lebih rendah terinfeksi dibandingkan dengan mereka yang tidak memakai masker. Selanjutnya, khalayak sasaran dan pesaing dari perusahaan LG Omes. Dengan perilaku yang diinginkan yaitu dengan memakai masker ketika keluar rumah, dan perilaku bersaingnya ada dua, yaitu menganggap jika di sekitarnya belum ada yang terpapar maka ia akan aman jika berkeliaran di luar rumah,
tanpa memakai masker, lalu berolahraga di luar ruangan tanpa memakai masker. Manfaat yang dipersepsikan ketika memakai masker ketika di luar rumah adalah dapat melindungi diri dari penularan virus COVID-19, serta manfaat lain yang dirasakan yaitu ia turut andil dalam pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan yaitu biaya ketika membeli masker, lalu persepsi manfaat atau biaya yang dipersepsikan yaitu rasa pengap ketika menggunakan masker dan harus mengingat menggunakan masker ketika keluar rumah. Lalu manfaat yang dipersepsikan ketika menganggap jika di sekitarnya belum ada yang terpapar maka ia tidak akan terpapar juga adalah dengan merasa bebas dalam tidak menggunakan masker, karena menganggap jika tidak mungkin tertular virus COVID-19 karena di lingkungannya belum ada yang tertular. Manfaat lain yang dirasakan yaitu bernafasnya jadi lebih mudah dan tidak pengap. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan yaitu jika terjaring razia maka akan dikenakan denda. Persepsi manfaat atau biaya lain yang dipersepsikan, nah ia juga bisa terkena COVID-19. Lalu perilaku bersaing untuk manfaat yang dipersepsikan berolahraga di luar ruangan tanpa menggunakan masker yaitu tentunya akan lebih bebas dalam menghirup udara segar ketika berolahraga. Lalu manfaat lain yang dirasakan jadi lebih mudah dalam bernafas. Lalu hambatan atau biaya yang dipersepsikan yaitu dapat terkena denda ketika tidak memakai masker. Lalu persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan yaitu bisa tertular virus COVID-19. Selanjutnya ada rancangan produk dan tawaran pasar perusahaan LG Omes, mengelola biaya dan perubahan perilaku pemasaran sosial perusahaan LG Omes. Produk inti yaitu mencegah penularan virus COVID-19, lalu produk aktualnya memakai masker setiap saat keluar rumah, menguatkan sistem imun tubuh dengan istirahat cukup, olahraga, dan perbanyak makan sayuran, rutin mencuci tangan, dan menghindari tempat ramai. Produk tambahannya yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-19, lalu biaya moneter yang harus dikeluarkan yaitu pembelian masker dan disinfektan. Lalu biaya non-moneternya yaitu kesiapan psikologis karena untuk beraktivitas di dalam rumah dan menghindari berpergian keluar rumah, serta kesiapan untuk memakai masker setiap kali keluar rumah. Strateginya yaitu dengan penurunan biaya moneter, yaitu dengan tidak menaikkan harga masker, lalu memasukkan perilaku baru seperti berjemur di pagi hari untuk meningkatkan sistem imun. Lalu penurunan biaya sehubung dengan persaingan yaitu mengadakan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 ini dan mengedukasi bagaimana cara terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, kemudahan akses pemasaran sosial perusahaan LG Omes. Saluran distribusi yang dilakukan pada produk pemasaran kali ini adalah saluran distribusi langsung atau saluran tingkat 0. Karena pemasaran ini, perusahaan memberikan informasi langsung kepada masyarakat betapa pentingnya menggunakan masker. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari perusahaan memberikan kampanye mengenai bahayanya COVID-19, lalu gejala-gejalanya, cara mencegahnya, lalu setelah itu memberikan informasi tentang pentingnya menggunakan masker kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, perusahaan juga membuat brosur atau selembaran sehat milik semua, apa menolong orang harus membedakan. Selanjutnya ada menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi penjualan.
kasusnya yaitu pencegahan COVID-19 untuk kampanye program pentingnya memakai masker dan pencegahan COVID-19. Pesan utamanya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memakai masker, bahayanya COVID-19, gejala-gejalanya, dan cara pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. Sasaran pemirsanya yaitu ditunjukkan untuk masyarakat sekitar dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Lalu untuk tujuan komunikasinya yaitu untuk terus untuk menerapkan jaga jarak dan tidak berkumpul di tempat ramai, memakan makanan yang bergizi, meminum vitamin, selalu memakai hand sanitizer kemana saja, dan juga memakai masker saat pergi keluar rumah. Lalu manfaat untuk dijanjikan yaitu dengan mengetahui pentingnya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan memakan makanan yang bergizi. Saya Lutfia Zahra, NIM 155. Di sini akan menjelaskan lanjutan dari menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi penjualan dari perusahaan LG Omas. Yang kelima ada support to promise, yaitu kisah nyata dari orang-orang yang terkena COVID-19 dan kisah kehilangan pribadi tentang kematian anggota keluarganya yang terkena COVID-19. Yang keenam itu ada pembukaan, yaitu mengadakan kampanye dengan slogan sehat milik bersama, sehat milik semua, apa menolong orang itu harus membedakan. Yang kedua ada memberikan informasi mengenai pentingnya memakai masker, bahayanya COVID-19, dan cara pencegahannya. Yang ketiga ada mulai sadar mengenai manfaat untuk tetap menerapkan sistem 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Yang ketujuh ada penentuan posisi masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hal yang akan dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai bahayanya COVID-19, gejalanya, dan cara pencegahannya. Yang selanjutnya itu ada jenis utama pemasaran sosial. Yang pertama itu ada iklan, ada siaran yaitu melalui televisi dan radio. Yang kedua ada direct mail yaitu internet. Yang ketiga ada media cetak yaitu koran dan brosur. Yang keempat ada di luar ruangan yaitu baliho pentingnya memakai masker dan pencegahan COVID-19. Yang kedua itu ada hubungan masyarakat, yaitu cerita dari televisi dan juga radio, artikel di koran atau majalah, hubungan masyarakat atau mengenai pentingnya memakai masker dan bahayanya COVID-19 beserta cara pencegahannya. Yang ketiga itu ada bahan cetak menggunakan selembaran seperti brosur mengenai pentingnya penggunaan masker untuk mencegah COVID-19. Yang keempat ada barang promosi khusus, tempat acara berlangsung, item fungsional yaitu masker. Yang kelima tanda tangan dan tampilan baliho mengenai pentingnya memakai masker dan bahayanya COVID-19. Yang keenam ada penjualan pribadi, sosialisasi mengenai banyaknya manfaat yang akan dirasakan bila terus melakukan protokol COVID-19, yaitu selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Yang ketujuh itu ada media populer, yaitu ada televisi dan website. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu masalah sosial yang terjadi saat ini adalah kenaikan signifikan pada pasien positif COVID-19. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker pada saat melakukan aktivitas. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu memberikan peringatan dan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat aktivitas. Alasan masyarakat belum mau dan belum menyadari pentingnya penggunaan masker pada saat aktivitas yaitu karena pada benak masyarakat memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mungkin tertular virus COVID-19. Dengan adanya persepsi tersebut, Satgas COVID-19 mulai memperketat protokol kesehatan dengan cara memberikan peringatan dan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya. Untuk membantu dalam melakukan riset mengenai kasus tersebut, maka digunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert yang mengacu pada definisi konseptual mengenai nilai yang dipersepsikan yang mengacu pada Kotler dan Keller. Dalam kuesioner tersebut terdapat indikator untuk total customer benefit, yaitu ada manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personil, dan manfaat citra. Sedangkan pada total customer cost indicator yaitu
Ada biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Nah, kampanye pemakaian masker bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menargetkan masyarakat dari semua kalangan. Tujuan perilakunya ialah agar masyarakat selalu memakai masker pada saat keluar rumah dengan memberikan pengetahuan mengenai virus COVID-19 yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi bahkan kematian. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan masyarakat, ditunjukkan hasil penelitian dari CDC yang menyebutkan bahwa orang yang selalu memakai masker saat tingkat penyebaran virus COVID-19 ini tinggi memiliki risiko 70% lebih rendah terinfeksi. Yang selanjutnya, perilaku yang diinginkan adalah masyarakat akan memakai masker pada saat keluar rumah dengan perilaku bersaing, yaitu persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa jika lingkungan sekitarnya belum terdapat orang yang terpapar, maka ia akan aman. Lalu, perilaku berolahraga di luar ruangan pada saat pandemi. Manfaat yang dirasakan pada saat memakai masker tentunya dapat menghindari dari paparan virus COVID-19 dengan biaya yang dipersepsikan adalah biaya untuk membeli masker serta dapat berolahraga di luar dengan nyaman. Namun, hambatannya ialah ia bisa membayar denda karena tidak menggunakan masker dan dapat terpapar virus COVID-19. Dalam mencegah penularan virus COVID-19, perilaku yang harus dilakukan oleh masyarakat ialah menguatkan sistem imun tubuh, rutin mencuci tangan, hindari tempat keramaian, serta wajib mengenakan masker dan wajib memiliki disinfektan. Kemudian akan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai virus COVID-19. Biaya moneter yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pada saat ini adalah biaya untuk membeli masker dan disinfektan. Sedangkan biaya non moneternya yaitu segala bentuk kegiatan apapun sebisa mungkin dilakukannya itu dalam bentuk WFH atau work from home, dan rajin menjaga kebersihan guna menghindari terjangkitnya penularan virus COVID-19. Strategi yang dilakukan ialah berjemur setiap pagi dan rajin berolahraga serta mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai bahayanya virus ini beserta cara pencegahannya. Saluran distribusi yang dilakukan adalah saluran distribusi langsung atau tingkat 0, yaitu produsen memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan masker serta memberikan kampanye mengenai bahayanya COVID-19, gejala COVID-19, serta cara pencegahannya. Serta produsen membuat brosur atau selembaran dengan slogan "Sehat milik semua, apa melong itu harus membedakan". Pesan pada kasus pencegahan COVID-19 dan program pentingnya memakai masker pada saat masa pandemi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Pada kasus ini salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu menerapkan sistem 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dengan begitu akan terhindar dari terjangkitnya virus corona. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari perusahaan LG Omas. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.